Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'ode Andi Nurul Imamah dari kelas M73. Mata kuliah Pendidikan Matematika 3, dosen pengampu Nur Fadila Amir, SPD MPD. Pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video kali ini saya akan menerangkan statistika di sekolah dasar. Maka dari itu selamat menyaksikan. Nah, adapun dalam materi kita pada hari ini yaitu pengolahan data. Tapi sebelum kita masuk ke materi, angka baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu data. Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran suatu keadaan. Pengumpulan data dapat berupa dari hasil ujian siswa, skor suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, pendataan penduduk, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun contoh soal yang bisa kita lihat di papan, yaitu di bawah ini adalah hasil penginputan data nilai ujian matematika kelas 4. Kita selalu mengingatkan sebelum kita melakukan pengolahan data, terlebih dahulu kita harus menginput datanya, penyusunan data. Adapun pada tabel berikut merupakan data penginputan nilai ujian matematika kelas 4. Jadi, siswa yang memperoleh nilai 5 pada matematika sebanyak 3 orang. Siswa yang memperoleh nilai matematika 6 sebanyak 9 orang. Siswa yang memperoleh nilai matematika 7 sebanyak 7 orang. Siswa yang memperoleh nilai matematika 8 sebanyak 4 orang. Siswa yang memperoleh matematika 9 sebanyak 5 orang, dan siswa yang memperoleh nilai matematika 10 sebanyak 2 orang. Jadi, untuk pada materi ini, tentukanlah data di atas, baik mean, modus, median, dan range. Nah, adapun materi yang kita pertama yaitu mean. Mean itu atau biasa kita ketahui itu nilai rata-rata. Jadi untuk mengetahui nilai rata-rata, adapun rumusnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah nilai data per banyaknya data. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita terlebih dahulu menentukan jumlah nilai data keseluruhan. Maka dari itu kita perlu mengalihkan nilai dikali jumlah siswa untuk mengetahui jumlah nilai data keseluruhan. Jadi kita ambil yang pertama dulu, 5 kali 3 sama dengan 15. 6 dikali 9 sama dengan 54. 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 kali 4 sama dengan 32. Laki-laki istri. 9 kali 5 sama dengan 45. 10 kali 2 sama dengan 20. Jadi pada tabel ini menentukan nilai keseluruhan data. Jadi kita tulis di sini. Jadi jumlah nilai data keseluruhan kita masukkan di sini ya. Tabel hasilnya ini kita masukkan ke sini. 15 tambah 4, 54 tambah 49 ditambah 32 tambah 45
tambah 20. Jadi kita hitung semua hasilnya ini. Rp215. Sedangkan banyaknya data adalah jumlah seluruh Jadi untuk data banyaknya data adalah jumlah seluruh siswa, maka kita jumlahkan ini ke bawah untuk mengetahui jumlah keseluruhan siswa. 3 tambah 9 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 2, hasilnya 30. Nah, sekarang kita sudah temukan berapa jumlah nilai data keseluruhan sebanyak 219. Sedangkan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 30 orang. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya ini untuk mencari nilai rata-rata. Jumlah nilai data berarti kita pengerjakan itu jumlah nilai datanya itu 215 dibagi banyaknya data 30 sama dengan 7,16. Jadi untuk neannya ini nilainya itu adalah 7,16. Nah, sekarang kita ke materi modus. Modus itu atau nilai yang sering muncul. Nah, untuk mengetahui definisi dari modus itu tersebut, nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi yang tertinggi. Jadi kita terlebih dahulu memperhatikan pada tabel yang ini. Jadi kita perhatikan yang mana memiliki nilai tertinggi. Itulah yang disebut modus. Jadi nilai tertinggi yaitu 54. 54 mempunyai nilai 6. Jadi modus dari tabel penilaian tersebut, ujian matematika kelas 4, modusnya itu ada nilainya adalah, kita tulis dulu ya, dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah menit Nah, jadi dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah murid yang mendapat nilai 6 adalah yang paling banyak, 54. Sehingga nilai tersebut adalah modus. Selanjutnya kita masuk materi median.
atau nilai tengah. Nah, kita bisa lihat di rumus di sini, kalau median itu untuk mencari nilai tengah. Adapun rumusnya itu yang pertama, jika nilai datanya itu ganjil, maka dia menggunakan rumus N tambah 1/2. Sedangkan jika jumlah datanya genap, maka dia menggunakan N/2. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui jumlah keseluruhan siswa sebanyak 30. Jadi soalnya di sini diketahui jumlah keseluruhan siswa sebanyak 30. Berarti hasilnya ini genap. Jadi kita menggunakan rumus N/2 karena jumlah datanya genap. Kita masukkan di sini N/2 berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi mediannya itu yang hasil menggunakan rumus sama dengan 15. Selanjutnya untuk mencari posisi tengah nilai pada tabel berikut, ini contohnya, kita bisa lihat tabelnya. Kita perhatikan posisi ke-15. Begini contohnya. Bisa kita lihat di sini 5, nilainya 5, nilai matematika 5, jumlahnya siswa posisinya itu 1 sampai 3. Nilainya matematika 6, jumlah siswanya 9, posisinya itu 4 sampai 12. Nilai matematikanya 7, jumlah siswanya 7, posisinya 13 sampai 19. Begitupun selanjutnya. Perhatikan lagi ya, posisi 15. Jadi kita harus cari dulu di sini, di mana di sini posisinya nilainya 15. Posisi 1 sampai 3 bukan, 4 sampai 12 bukan juga, posisi 13 sampai 19 ya betul sekali. Posisi 3 sampai 19 nilainya 7, jumlah siswanya 7, merupakan median. Jadi pada posisi 15 yang terletak di antara 13 sampai 19 dengan nilai 7. Sehingga mediannya itu adalah 7. Mediannya adalah 7. Nah, selanjutnya kita menentukan range. Nilai range yaitu menentukan selisih nilai tertinggi dan terendah. Terlebih dahulu kita perlu ketahui berapa nilai tertinggi. Nilai tertinggi tertingginya itu 10 dan nilai terendahnya 5. Bagaimana kita cara menghitungnya? Yaitu dengan
nilai tertinggi dikurang 5, maka hasilnya itu adalah selisih nilai tertinggi dan terendah. Kita masukkan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Inilah nilai range-nya. Nah, itulah tadi materi mengenai statistika di SD, yaitu ada jenis tadi mean, modus, median, dan range. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.